Hai, shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayat ke-25. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat 25 di bawah perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga pada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita diajak belajar dari surat pertama Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat 25. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika aku membaca dan mencoba untuk merenungkan ini firman Tuhan, hal pertama yang muncul di saya pemikiran itu adalah sesuatu yang sangat menantang dengan apa yang selalu dan saya percayakan di dalam diri pribadi, yakni menerapkan sistem mirror. Ini adalah sebuah sistem yang saya buat di dalam diri dan pribadi saya untuk menjaga garis di mana saya harus diperlakukan dan memperlakukan orang seperti apa yang dia perlakukan kepada saya. Tidak memandang bulu, tidak memandang tua, tidak memandang umur, tidak memandang adat istiadat, dan sebagainya. Intinya adalah membuat sistem mirror terhadap setiap orang. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan
Rasul Petrus membawa standar yang jauh lebih tinggi bagi kita, yakni belajar melakukan kebaikan berdasarkan teladan Yesus Kristus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mau memberitahukan kepada kita bahwa kebaikan itu bukan sebagai reaksi atas perlakuan orang lain, melainkan sebagai refleksi dari kasih Kristus. Menghargai, menghormati, tidak memandang bulu. Melakukan kebaikan tidak memandang bulu. Bahkan dalam kondisi yang kotong mau bilang bahwa kotong menerima ketidakadilan. Bahkan dalam kondisi di mana kotong tahu bahwa semua orang pun tahu bahwa kotong tidak menerima keadilan. Kotong tetap harus berbuat baik. Kotong dituntut untuk berbuat baik. Bukan karena si manusia itu, bukan karena orang itu, melainkan karena kasih Kristus. Melainkan karena kebaikan Kristus terlebih dahulu ada di dalam diri pribadi kita. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu kepada kita bahwa Rasul Petrus menuliskan kitab ini, bahkan terkhusus bacaan yang kita baca ini, yang dijadikan standar untuk kita meneladani Kristus dalam melakukan kebaikan di masa-masa penderitaannya sekalipun. Masa penderitaan itu bukan soal karena kotong berbuat dosa, bukan soal karena kotong tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, tetapi masa penderitaan itu di mana kotong tetap ada di dalam jalurnya, tetapi kotong memilih untuk berbuat kebaikan. Itu masa-masa penderitaan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Mama semua pernah mengalami itu. Tetapi apakah betul kotong memaknai minggu-minggu sengsara ini, minggu-minggu di mana kotong dapat melakukan kebaikan di tengah kesengsaraan yang kotong alami? Ataukah kotong hanya menikmatinya, lalu mendiamkan kesengsaraan itu dan menunggu kebaikan Kristus yang datang bagi kita sendiri? Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, apa dasar kebaikan yang diberikan Bapak Mama bagi anak, istri, bahkan bagi orang lain? Apa syarat utama? Apakah syarat utama adalah orang yang sering membantu kita? Apakah anak-anak yang terus mendengarkan kita? Apakah terhadap istri yang taat dan tunduk terhadap perintah kita? Ataukah terhadap suami yang terus mampu memberikan apa yang kotong butuhkan, apa yang kotong inginkan? Apakah syarat-syarat itu? Ataukah satu syarat di mana setiap kita yang telah menerima kebaikan Tuhan yang tidak terbatas itu wajib dan senantiasa melakukan kebaikan itu? Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong
kita semua.